nasihat kepada para pemimpin atau para raja, kalau diterjemahkan Malik Muluk itu sebagai raja. Nah, kita awali yang pertama. Katanya Imam Al-Mawardi, para pemimpin adalah manusia yang paling tepat untuk diberi nasihat, paling berhak untuk mendapat petuah, karena dalam kebaikan mereka terdapat kebaikan rakyat, dan kerusakan mereka adalah kerusakan alam semesta. Ini satu paragraf dari Nasihatul Muluk. Katanya Imam Al-Mawardi, kalau engkau jadi pemimpin, jangan alergi dengan nasihat. Bahkan harus memang lebih banyak nyari nasihat. Kenapa? Karena pemimpin ini kunci. Baiknya semuanya terletak di baiknya pemimpin. Rusaknya semuanya terletak di rusaknya pemimpin. Maka seorang pemimpin yang baik harus terbuka, dalam arti siap menerima nasihat, siap menerima masukan, bahkan masukan yang agak pahit dengan nama kritikan. Kenapa? Karena pemimpin ini harus terjamin kebaikannya, terjamin kelurusannya, terjamin kebenarannya. Karena kalau dia keluar dari norma-norma nilai kebenaran kebaikan itu, efeknya tidak cuma buat dirinya, efeknya pada semua yang dia pimpin, efeknya pada semua rakyatnya, semua masyarakatnya. Jadi nasihat untuk pemimpin itu penting. Kita seandainya punya jalur yang mampu untuk nyambung pada para pemimpin kita, dan kita tahu ada yang salah, perlu kita nasihatkan, ya jangan segan-segan menasehati pemimpin-pemimpin kita. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan kita semua, tidak cuma dengan dirinya sendiri. Kalau dia kacau, dia rusak, kacaulah kita, rusaklah kita. Para pemimpin adalah manusia yang paling tepat untuk diberi nasihat. Kalau orang-orang kecil yang dipimpin seperti saya, kalian itu kalau keliru, efeknya kan kecil. Paling kalau saya untuk saya atau untuk keluarga yang di bawah kepemimpinan saya, tidak besar. Tapi misalnya saya punya lembaga yang lebih luas, lebih besar, ya berarti lembaga itu juga akan kena imbas kalau saya rusak, kalau saya kacau. Maka jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk memberi nasihat ke pemimpin. Pemimpin juga begitu. Jangan takut, jangan malu, jangan alergi menerima nasihat. Tidak ada ruginya sedikit pun. Bahkan termasuk yang coraknya kritik. Bahkan termasuk mungkin yang nasihat itu tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai. Pentingnya peringatan itu kan biar kita introspeksi. Pentingnya kritik itu membuat kita berpikir, apa memang yang saya lakukan selama ini sudah cocok, sudah pas, sudah manfaat, maslahat pada orang yang saya pimpin. Kalau ternyata nasihatnya tidak cocok atau kritiknya tidak nyambung, ya sudah. Tapi kan tetap terima kasih ada orang yang mau peduli. Dulu waktu zaman kita ngaji Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan betapa galaunya beliau ketika diangkat menjadi khalifah, sehingga kemudian beliau ini punya kebiasaan mendatangi para ulama untuk minta nasihat. Kenapa? Karena nasihat itu penting, apalagi bagi seorang pemimpin. Termasuk kepedulian Imam Al-Mawardi menulis kitab Nasihatul Muluk itu karena beliau tahu bahwa yang paling butuh untuk dinasehati adalah pemimpin. Yang pertama itu untuk para pemimpin harus mau menerima nasihat.
Terus yang kedua sekarang, tentang hak Allah dan hak pemimpin. Ini melanjutkan yang tadi. Katanya Imam Al-Mawardi, kewajiban yang merupakan hak Allah pada seseorang adalah tauhid dan taat. Sementara hak pemimpin adalah cinta dan nasihat. Jadi ini lebih tegas lagi. Meskipun diawali dari haknya Allah. Jadi haknya Allah atas kita itu tauhid dan taat. Kalau kita sedang menjalankan tauhid atau menjalankan perintahnya, menaati perintahnya, itu haknya Allah, harus kita penuhi. Kalau kita tidak memberikan, berarti ada sesuatu yang keliru, itu haknya Allah kok tidak kita berikan, tauhid dan taat. Nah, dengan kias ini kita masuk ke pemimpin. Kalau untuk pemimpin, haknya apa? Cinta dan nasihat. Jadi, al-hubbu wan nasihah. Untuk pemimpin kita berikan cinta kita dan juga nasihat demi kebaikan. Kenapa cinta? Ya, hanya orang-orang yang mencintai, yang peduli dan mau memberi nasihat. Orang yang tidak cinta itu biasanya cuek. Tidak ada hubungannya sama aku tidak peduli. Tapi orang yang mencintai itu punya karakter peduli. Punya karakter ingin kebaikan yang dicintai. Sementara kita butuh pemimpin yang baik, maka jalur yang paling utama adalah kita cintai mereka dan kita tidak segan-segan untuk menasihati mereka sebagai wujud cinta kita kepada mereka. Jadi nasihat kepada seorang pemimpin itu sangat penting dan itu adalah haknya seorang pemimpin sebagai wujud dari cinta kita kepada mereka. Kadang-kadang kita punya persepsi keliru, seolah-olah orang yang mencintai sesuatu itu membiarkan saja sesuatu itu apa adanya, kemudian menerima saja dari yang dicintai itu, baik dia dalam kondisi benar atau dalam kondisi salah. Kalau yang semacam ini sebenarnya bukan cinta, tapi cuek. Orang cinta itu peduli. Kalau yang dicintai kok rasanya nyeleweng, ya diingatkan, ya diluruskan. Kok yang dicintai nyeleweng, merusak, menghancurkan, dia diam saja, menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai. Kalau orang mencintai ada unsur care. Dulu kita membahas panjang lebar filsafat cinta, itu unsur yang paling kuat kan care, kepedulian. Kalau punya sahabat baik, kita peduli apakah dia dalam kondisi baik atau dalam kondisi tidak baik. Kalau dalam kondisi baik, kepedulian kita dalam bentuk dukungan. Kalau dalam kondisi tidak baik, kepedulian kita dalam bentuk memberi nasihat, meluruskan biar dia jadi baik. Nah, ini hubungan persahabatan yang ideal. Kalau bisa semacam ini, itulah relasi yang namanya cinta kepada pemimpin. Terus kita lanjutkan nasihat kedua tadi itu ya. Untuk para pemimpin, kalian punya hak atas cinta dan nasihat. Yang ketiga, kalau ini sifatnya ilustrasi. Pemimpin adalah kepala. Kalau di Indonesia sudah dipahami ya pemimpin itu kepala. Kalau di Indonesia itu kan pemimpin kalau tidak kepala ya ketua. Oke, kalau dari barat ada direktur. Mungkin macam-macam istilahnya. Tapi kalau ini pakai analogi kepala. Ketahuilah wahai anakku, pahamilah pesanku ini kepadamu. Pemerintahan ini ibaratnya sosok manusia yang utuh. Kepalanya adalah engkau, wahai penerusku. Ini sebenarnya nasihat seorang khalifah India, seorang raja India kepada anaknya.
putra mahkotanya. Kepalanya adalah engkau, wahai penerusku. Hatinya adalah menterimu. Tangannya adalah para pembantumu. Dua kakinya adalah rakyatmu. Dan ruh yang membuat hidup adalah keadilanmu. Maka perlakukanlah mereka dengan baik, sebagaimana engkau memperlakukan dirimu dengan baik. Jadi raja ini menasihati anaknya, wahai anakku, semua komponen yang ada di kerajaan ini penting dan memainkan perannya masing-masing. Kepalanya adalah engkau. Karena engkau raja, maka engkau kepala. Kepala ini kuncinya, kepalanya hilang, yang lain bubar. Dan hatinya adalah menterimu. Hati ini kan tempatnya hati, jantung itu kan tempatnya pompa darah ke seluruh tubuh. Kuncinya kita bisa tegak, hidup, sehat, antara lain hati. Ini dianalogikan dengan menterinya. Para menteri ini yang para pekerja yang menghidupkan, yang menjalankan roda pemerintahan. Kalau tidak ada mereka, ya seperti orang yang hatinya hancur. Akan sakit luar biasa. Tangannya adalah para pembantumu. Ini posisi di bawah menteri, para pekerja, para pembantu. Mungkin yang jabatan-jabatan di bawah. Kakinya adalah rakyatmu. Rakyat ini posisinya paling bawah. Tapi dia menentukan maju tidaknya satu negara. Negara ini mau berjalan kemana? Kalau kata-kata berjalan itu kan konotasinya kaki. Arahnya seperti apa? Itu kuncinya di rakyat. Karena rakyat adalah kakinya. Dan roh yang membuat hidup, roh ini kan yang menghidupkan. Semuanya lengkap, rohnya tidak ada, ya sia-sia. Rohnya apa? Keadilan. Kalau keadilan tidak jalan, ya berarti negara itu seperti tubuh tanpa roh. Dia jasad saja, dia hanya jenazah. Kepalanya ada, hatinya ada, tangan kakinya ada, tapi tidak ada ruhnya. Sama dengan rajanya ada, menterinya ada, para pembantunya ada, rakyatnya ada, tapi tidak adil. Nah, itu sama dengan jasad saja. Sama dengan seperti mati saja. Jadi pemimpin adalah kepala. Dari semuanya, tentunya yang jadi kunci adalah kepalanya. Yang bisa mewujudkan keadilan diawali dari kepala. Kalau kepalanya rusak, disitulah nanti sumber ketidakadilan. Kalau pemimpinnya kacau, disitulah nanti sumber ketidakadilan. Jadi ingat-ingatlah anakku, pemimpin adalah kepala. Pemimpin adalah kuncinya. Terus kita lanjutkan. Selanjutnya, selain kepala, pemimpin adalah hujjah. Di pemimpin itu hujjah atau bukti. Ini unik, Imam Al-Mawardi mengambil kata-kata hujjah tapi diarahkan pada istilah sultan. Karena mulianya posisi pemimpin, maka pemimpin disebut pula sultan. Secara bahasa, sultan berarti hujjah. Biasanya orang menyebut sultan itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Tapi oleh Imam Al-Mawardi, sultan diartikan hujjah. Beliau mengambil dari beberapa ayat. Antara lain misalnya surat As-Saffat ayat 156 yang artinya, apakah engkau mempunyai sultanun mubin? Sultanun mubin di situ memang artinya bukti yang nyata atau hujjah yang nyata. Amlakum sultanun mubin. Dan di beberapa ayat yang lain kata-kata sultan itu memang artinya hujjah. Maksudnya apa? Pemimpin ini adalah bukti puncaknya.
orang itu melihat satu lembaga, satu institusi, bahkan negara, yang dilihat pertama adalah pemimpinnya. Kalau saya ngomong Amerika hari ini, mungkin yang terbayang di kepalanya teman-teman kan Donald Trump-nya. Kalau saya cerita Indonesia, yang terbayang Pak Jokowi. Kalau saya bilang Korea Utara, yang terbayang Kim Jong-un. Dan seperti itu cara memosisikan seorang pemimpin. Ternyata pemimpin ini dia sultannya, dia hujahnya. Berarti apa? Orang menilai lembaga yang dia pimpin, institusi yang dia pimpin, pertama-tama dia yang dilihat sebagai pemimpin. Jadi hujah itu ya dia buktinya. Sama misalnya Imam Ghazali itu disebut Hujjatul Islam. Dialah buktinya Islam. Kalau ada yang tanya, Islam itu baiknya di mana? Islam itu indahnya ajarannya di mana? Argumen-argumen kebenaran Islam itu seperti apa? Ada Hujjatul Islam Imam Ghazali. Coba lihat beliau, coba baca karya-karya beliau. Itu hujjah. Nah, pemimpin juga begitu. Dia hujjah bagi kepemimpinan, bagi yang dia pimpin. Dialah argumen, dialah bukti bagi baik atau tidaknya lembaga yang dia pimpin. Maka pemimpin tidak boleh sembarangan. Selain dia kepala, dia juga hujahnya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Yang dijalani. Pemimpin, katanya Imam Al-Mawardi, kewajiban pemimpin dalam semua urusan. Hendaknya dia menjadi orang yang paling bersyukur, paling baik menjalankan kewajibannya, perintah-perintahnya Allah, dan paling baik mengurusi dan menjaga rakyatnya. Yang dijalani pemimpin pertama-tama adalah dia harus jadi orang yang paling bersyukur. Bersyukur tidak hanya dalam arti mengucap Alhamdulillah. Kalau cuma mengucap Alhamdulillah, ya setiap hari kita ucapkan, meskipun banyak diantaranya tidak dengan sadar. Bersyukur itu berarti apa? Yang pertama, tidak mudah mengeluh apapun yang terjadi. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang ridho terhadap apapun semua keputusannya Allah. Maka dia tidak mengeluh. Jadi ini berarti apa? Orang ini syukur. Sebenarnya sih ada banyak keinginanku, tapi oleh Allah diwujudkan ini saja atau sampai ini saja. Aku terima, aku syukuri. Ini orang yang bersyukur. Jadi ada banyak hal yang kita syukuri. Hari ini banyak orang yang lupa dengan kata-kata syukur ini. Setiap orang asyik dengan kesulitannya sendiri-sendiri, asyik dengan keluhan-keluhan hidupnya sendiri, sehingga lupa bahwa banyak sekali anugerah-anugerah Allah yang lain yang tidak pernah kita lirik sedikit pun. Sehingga kita lupa bersyukur. Ketika kita lupa bersyukur, ya akhirnya karena fokus kita hanya pada kesulitan kita, kerumitan hidup kita, ya akhirnya seolah-olah hidup kita ini mandek, macet di situ, tidak berkembang. Padahal Al-Quran itu kan memberi tips kalau ingin hidup ini berkembang semakin baik, antara lain jalannya apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, pasti aku tambah. Jadi kalau hidupmu kok stuck, ndak nambah-nambah, ndak progres-progres, coba sekali-sekali refleksi, jangan-jangan selama ini kita ndak pernah bersyukur. Kita sibuk dengan kesulitan yang itu dan itu saja, seolah-olah Allah hanya memberi itu saja padamu. Padahal anugerahnya Allah itu ndak terhitung banyaknya. Ini bisa jadi tips buat teman-teman. Bersyukurlah terus. Justru dari situ hidupmu akan berkembang semakin baik. Kalau harta jadi semakin banyak, kalau kemuliaan jadi semakin besar,
Jalannya apa? Bersyukur. Nah, pemimpin harus ada di level 1 orang pertama yang bersyukur. Kalau pemimpinnya saja tidak bisa bersyukur, sibuk mengeluh terus, rasanya gelap terus, susah terus, sementara pemimpin ini cerminan yang dia pimpin, ya sudah berarti semua kepemimpinannya, semua wilayah yang dia pimpin ya nuansanya gelap. Jadi ini nasihat dari Imam Al-Mawardi. Pemimpin itu pertama-tama hendaknya orang yang bersyukur. Kalau yang selanjutnya insya Allah teman-teman sudah paham. Yang paling baik menjalankan kewajiban dari Allah. Yang paling baik mengurusi dan menjaga rakyatnya. Ini sebenarnya semacam dorongan, semacam provokasi dari Imam Mawardi pada para pemimpin. Kalau saya ngomong para pemimpin, jangan dibayangkan orang-orang tinggi di luar teman-teman ya. Kita juga kan pemimpin. Kita memimpin di level kita masing-masing. Berarti ayo berusaha sebaik-baiknya menjalankan perintahnya sehubungan dengan kepemimpinan kita dan mengurusi, menjaga yang ada dalam tanggungan kepemimpinan kita. Jadi bersyukur, kemudian memperhatikan kebaikan hubungan kita dengan Allah sehubungan dengan kepemimpinan, dan memperhatikan hubungan kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Ini yang harus menjadi perhatian seorang pemimpin. Selanjutnya, kalau tadi yang harus dijalani, kalau ini yang harus dijauhi. Di antara kewajiban pemimpin adalah hendaknya ia menjadi orang yang sepenuh hati menjauh dari kerendahan, membersihkan diri dari kekotoran, meninggalkan apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan. Ini kalimatnya puitis, indah, tapi kalau dijalankan perlu wawasan-wawasan, ilmu-ilmu yang luas. Makanya pemimpin juga tidak boleh merasa sudah pinter, sudah bisa, sudah ngerti. Dia harus siap selalu belajar biar kualitas kepemimpinannya juga meningkat. Yang harus dijauhi pemimpin adalah menjauhi kerendahan. Kerendahan itu hal-hal yang menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Jangan melakukan hal-hal yang menjatuhkan status manusia kita menjadi asfala safilin, yang bahkan lebih rendah dari binatang. Dalam sejarah banyak pemimpin-pemimpin yang kesannya di kepala kita ini pemimpin-pemimpin yang lebih kejam bahkan dari binatang, yang lebih sadis bahkan dari binatang, yang lebih hewan dari hewan itu sendiri, sampai asfala safilin. Itu berarti pemimpin yang tidak menjauhi apa yang seharusnya dia jauhi. Karena pemimpin harus menjauh dari hal-hal yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Tidak pantas seorang pemimpin melakukan hal-hal yang asfala safilin. Kemudian membersihkan diri dari kekotoran. Maksudnya kekotoran jiwa. Jiwa yang masih penuh hasrat ambisi duniawi, jiwa yang masih diliputi oleh hawa nafsu, jiwa yang cita-citanya hanya kepentingan egoismenya sendiri. Itu antara lain hal-hal yang mengotori. Jangan sampai. Kemudian meninggalkan apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan. Menjatuhkan, kalau ini sifatnya lebih berhubungan dengan situasi lokal. Perilaku kita harus beradab. Adab itu buahnya akhlak. Kalau adab ini menyesuaikan dengan lingkungan sekeliling. Misalnya, kalau di kita, di tradisi timur, kalau ketemu orang
tua, ketemu orang-orang yang dimuliakan, misalnya para ulama, ada tradisi penghormatan, misalnya ini ya, cium tangan. Nah, karena di sini disepakati begitu, ya jangan kita merusak harga diri, merusak kehormatan dengan melanggar ini. Karena secara adab, kalau kita misalnya tidak mau saya cium tangan itu simbolnya feodalisme misalnya. Nah, itu akan membuat nama kita jatuh, kehormatan kita jatuh. Orang lain melihat kita sebagai negatif. Nah, ini oleh seorang pemimpin harus dihindari. Yo, itu tadi cuma contoh ya. Kalau hari ini kan urusannya tidak cuma itu, ada hubungan dengan virus segala untuk kita social distance. Tapi contohnya bagaimana yang menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan harga diri itu seperti itu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang dipandang rendah, dipandang jelek oleh orang-orang sekelilingnya sesuai tradisi saat itu. Karena kalau rakyatnya, kalau yang diperintah menganggap jelek pemimpinnya, ya ndak mau mereka diatur, ndak mau mereka ditata, diperintah. Jadi tinggalkan apa yang menjatuhkan harga diri serta merusak kehormatan. Ini diantara kewajiban seorang pemimpin yang harus, tentang hal-hal yang harus dijauhi. Kerendahan, kalau kerendahan ini hubungannya dengan status kemanusiaan, kemudian kekotoran jiwa, hubungannya dengan kualitas diri, dan harga diri serta kehormatan, hubungannya dengan kehidupan sosial, berbudaya, bermasyarakat kita. Jadi pemimpin adalah kepala, pemimpin adalah hujah, pemimpin harus bersyukur, hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan masyarakat, pemimpin menjauhi kerendahan martabatnya sebagai manusia, membersihkan dirinya, dan menghindari hal-hal yang menjatuhkan nama dan kehormatan.